Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perang antara suku Mongol dan Kesultanan Utsmaniyah, dua kekuatan besar yang pernah bertarung di Asia dan Eropa. Bagaimana kisah perang mereka, siapa yang menang dan kalah, dan apa dampaknya bagi dunia? Mari kita simak bersama. Tapi sebelum kita bahas perang antara suku Mongol dan Kesultanan Utsmaniyah, alangkah baiknya kamu bantu bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Suku Mongol adalah salah satu suku nomaden yang berasal dari Asia Tengah. Mereka dikenal sebagai pejuang tangguh yang mengendarai kuda dan memanah dengan lihai. Pada abad ke-13, suku Mongol dipersatukan oleh seorang pemimpin legendaris, yaitu Genghis Khan. Ia berhasil menyatukan berbagai suku dan klan di bawah bendera Mongol, dan memulai serangkaian penaklukan yang mengubah peta dunia. Genghis Khan dan keturunannya berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, mulai dari Cina, Rusia, Persia, hingga Timur Tengah. Mereka juga menantang kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur, yang merupakan penerus Kekaisaran Bizantium. Namun, pada tahun 1258, suku Mongol mengalami kekalahan besar di tangan Kesultanan Mamluk, yang menguasai Mesir dan Suriah. Ini merupakan awal dari kemunduran kekuasaan Mongol di Timur Tengah. Sementara itu, Kesultanan Utsmaniyah adalah sebuah negara Islam yang didirikan oleh suku Turki di Anatolia pada akhir abad ke-13. Nama Utsmaniyah berasal dari nama pendirinya, yaitu Osmani. Ia dan keturunannya berhasil memperluas wilayah Utsmaniyah ke arah barat, selatan, dan timur. Mereka juga berhasil merebut Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, pada tahun 1453. Ini merupakan akhir dari keberadaan Kekaisaran Romawi Timur, dan awal dari kejayaan Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia pada abad ke-16 dan ke-17. Mereka menguasai wilayah yang meliputi Anatolia, Balkan, Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Eropa. Mereka juga memiliki pengaruh besar di bidang politik, militer, agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Mereka dikenal sebagai pelindung dan penyebar Islam Sunni, serta sebagai lawan dari Kekaisaran Safawiyah, yang menguasai Persia dan menganut Islam Syiah. Perang antara suku Mongol dan Kesultanan Utsmaniyah terjadi pada abad ke-14 dan ke-15. Perang ini dipicu oleh persaingan dan konflik antara kedua belah pihak di wilayah Kaukasus, Anatolia, dan Irak. Perang ini melibatkan berbagai faksi dan dinasti yang berafiliasi dengan suku Mongol atau Utsmaniyah, seperti Ilkhanat, Timurid, Karakoyunlu, Akoyunlu, dan lain-lain. Salah satu pertempuran terbesar dan terpenting dalam perang ini adalah Pertempuran Ankara, yang terjadi pada tahun 1402. Pertempuran ini merupakan bentrokan antara pasukan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Bayezid I, dan pasukan Timurid yang dipimpin oleh Amir Timur, atau yang lebih dikenal sebagai Tamerlane. Timur adalah seorang keturunan Mongol yang mengklaim sebagai penerus Genghis Khan. Ia berhasil membangun sebuah kerajaan yang meliputi Asia Tengah, Persia, Afghanistan, dan sebagian India. Pertempuran Ankara berlangsung selama beberapa jam, dan berakhir dengan kemenangan telak bagi Timur. Pasukan Utsmaniyah mengalami kekalahan besar, dan Sultan Bayezid I ditangkap dan dibawa ke Samarkand, ibu kota Timur. Kemenangan Timur ini menghentikan ekspansi Utsmaniyah ke arah timur, dan menyebabkan krisis internal di dalam Kesultanan Utsmaniyah. Para putra Bayezid I saling berebut tahta, dan memicu perang saudara yang berlangsung selama 11 tahun, yang dikenal sebagai Fetret Devri, atau zaman interregnum. Perang antara suku Mongol dan Kesultanan Utsmaniyah berakhir pada tahun 1514, dengan pertempuran Chaldiran. Pertempuran ini merupakan bentrokan antara pasukan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Selim I, dan pasukan Safawiyah yang dipimpin oleh Syah Ismail I. Safawiyah adalah sebuah dinasti yang berasal dari suku Turkmen, yang merupakan salah satu cabang dari suku Mongol. Mereka menguasai Persia dan sekitarnya, dan menganut aliran Syiah 12 imam. Pertempuran Chaldiran berlangsung selama 1 hari, dan berakhir dengan kemenangan bagi Utsmaniyah. Pasukan Safawiyah mengalami kekalahan besar, dan Syah Ismail I melarikan diri ke ibu kotanya, Tabriz. Kemenangan Utsmaniyah ini memperkuat posisi mereka di Timur Tengah, dan memperluas wilayah mereka ke arah Irak, Suriah, dan Mesir. Mereka juga berhasil mengalahkan sisa-sisa kekuasaan Mongol di Anatolia dan Kaukasus.
Dampak dari perang antara suku Mongol dan Kesultanan Utsmaniyah sangat besar bagi sejarah dunia. Perang ini mempengaruhi perkembangan politik, sosial, budaya, dan agama di berbagai wilayah dan bangsa. Perang ini juga menentukan nasib dan arah dari dua kekuatan besar yang pernah ada, yaitu suku Mongol dan Kesultanan Utsmaniyah. Demikianlah sejarah perang antara suku Mongol dan Kesultanan Utsmaniyah. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah dunia,